Halo semuanya, selamat datang di presentasi makalah TTKI. Saya sebelum itu izin memperkenalkan diri, saya Jennifer Kang dengan NIM 135241110 dari kelompok 8 kelas 64 TTKI. Kami dari kelompok 8 telah mengambil judul Analisis Kesadaran Mahasiswa Terhadap Keamanan Data Pribadi di Internet serta Strategi Peningkatannya. Namun, sebelum memasuki terhadap penelitian, tentu kita perlu pahami mengapa kami, kelompok 8, telah mengambil topik ini. Nah, seperti yang diketahui, keamanan data merupakan sebuah proses dalam menjaga dan mengamankan paket informasi dalam pertukaran data dalam dunia digital, dikutip dari Kemenin 2020. Apabila keamanan data tidak terjaga, data yang dibocorkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai perilaku kriminal. Tercatat dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN bahwa terjadi 103 insiden kebocoran data di Indonesia sepanjang tahun 2023, di mana 69% itu merupakan dari bidang administrasi pemerintahan. Ditambah lagi, menurut laporan Surfshark, Indonesia menempati peringkat ke-13 secara global dalam kategori jumlah kebocoran dengan total 156,8 juta data yang bocor sejak 2004 hingga 2024. Jadi, mahasiswa sebagai masa depan bangsa sering menjadi kelompok yang rentan dalam penyalahgunaan data. Apalagi, mahasiswa juga merupakan salah satu lembaga atau salah satu bagian masyarakat yang dituntun untuk membimbing masyarakat umum lainnya. Di mana juga banyak yang mengatakan bahwa mahasiswa masih belum memiliki pengetahuan dan praktik keamanan digital yang baik. Namun apakah hal tersebut benar? Maka dari itu, kami dari kelompok 8 mengambil topik ini untuk meneliti lebih dalam terkait hal tersebut. Di sini juga terdapat beberapa rumusan masalah, tujuan, beserta manfaat. Pertama, rumusan masalah. Terdapat 3 poin penting. Pertama, bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa terhadap keamanan data. Kemudian, apa saja praktik keamanan data digital yang biasa dilakukan oleh mahasiswa. Dan terakhir, bagaimana peran institusi. Selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan penelitian ini itu termasuk pertama, mengukur dan menganalisa tingkat kesadaran mahasiswa, mengidentifikasi praktik keamanan data yang umum dilakukan oleh mahasiswa, serta menyusun rekomendasi untuk meningkatkan literasi keamanan digital di kalangan mahasiswa. Berikut juga ada beberapa manfaat penelitiannya. Ada 3, yakni pertama, manfaat akademis. Jadi, untuk memperkaya kajian literatur untuk kedepannya, jadi bisa menjadi sumber sitasi. Dan kedua, ada manfaat praktis, yaitu bisa menjadi acuan bagi institusi atau organisasi terkait untuk merancang program edukasi atau kampanye. Dan selanjutnya ada manfaat sosial. Jadi kami berharap agar terbentuk budaya digital yang lebih aman dan bertanggung jawab di kalangan generasi muda. Selanjutnya ada metode dan ruang lingkup. Jadi pada penelitian ini kami mengambil 2 metode. Pertama yaitu kuesioner. Jadi kami memberikan Google Form yang akan disebar ke mahasiswa. Dan selanjutnya, kami juga melakukan studi literatur sebagai pemahaman tambahan terkait topik yang kami ambil. Lanjut, di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Jadi, sebenarnya masih ada banyak, namun tidak akan disebutkan semua. Jadi, kami mengambil 2 topik penelitian yang lebih sering dipakai di penelitian kami. Jadi, ini ada dari Tan dan seluruhnya, itu ada kesadaran keamanan siber pada kalangan mahasiswa di Kota Batam, dan kemudian ada Aziz, yaitu evaluasi tingkat kesadaran keamanan siber pada mahasiswa di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan menurut kami, topik-topik yang telah mereka ambil dan kesimpulan itu sangat cocok dengan apa yang kami ingin cari. Kemudian lanjut, sebelum memasuki ke babak pembahasan, tentu kita memahami landasan teori. Jadi, pada bagian pertama mengenai keamanan data. Keamanan data itu sendiri merupakan aspek penting dalam sistem informasi. Biasa bertujuan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, perusakan, atau pencurian. Bahkan menurut Stallings, keamanan data adalah upaya untuk memastikan kerahasiaan, yakni bahwa apa yang kamu miliki itu tidak bisa diakses oleh orang lain, datamu,
Kemudian ada integritas dan juga ketersediaan data. Jadi ketika kamu ingin mengambil data tersebut, kamu bisa langsung mengaksesnya. Atau yang dikenal dengan prinsip CIA Triad atau confidentiality, integrity, and availability. Dan ini konsep yang sangat penting ya teman-teman. Lanjut, di sini ada tinjauan kesadaran keamanan digital. Jadi terdapat beberapa elemen dari keberhasilan suatu kesadaran keamanan digital. Ketiganya adalah pendidikan dan pelatihan, manajemen risiko, keamanan, dan juga pemanfaatan teknologi keamanan. Lanjut, ada tinjauan perilaku digital mahasiswa. Jadi dari yang sumber yang kami kutip di sini, tindakan yang umum dilakukan untuk menjaga keamanan data itu sendiri, yakni meningkatkan literasi keamanan siber, memanfaatkan teknologi biometrik, melindungi data dengan enkripsi, menggunakan firewall dan antivirus, melakukan autentikasi 2 faktor, serta menggunakan kata sandi yang kuat. Kemudian kita lanjut ke bagian yang sangat menarik. Jadi di sini ada analisis dan pembahasan. Namun sebelum itu, penonton perlu mengetahui bahwa profil responden kami itu adalah dari mahasiswa aktif di ruang lingkup Institut Teknologi Bandung. Jadi bisa dari tingkat 1 hingga tingkat 4. Dan kami telah mengumpulkan 35 mahasiswa yang telah mengisi survei kami. Kita lanjut ke bagian segmen pertama mengenai persepsi mahasiswa. Jadi dari sini, secara umum, temuan ini itu menunjukkan bahwa tingkat kesadaran responden sudah cukup baik terhadap risiko yang ada. Jadi seperti yang dilihat di sini, ini ada pencurian identitas, pembobotan, pembobolan rekening bank, terpapar malware, dan juga kebocoran foto atau dokumen pribadi. Rata-rata menjawabnya sangat tinggi resikonya. Jadi dengan itu kita paham bahwa hal-hal ini itu memang sangat berdampak kepada masyarakat dan mahasiswa paham mengenai hal itu. Dan lanjut ke segmen kedua, yaitu perilaku keseharian. Kami menanyakan seberapa sering mahasiswa melakukan hal-hal berikut. Di mana di sini 40 responden mengaku sudah mengaktifkan autentikasi, 45,7% sudah menggunakan kombinasi yang berbeda, dan juga mereka juga menghindari penggunaan wifi publik tanpa otorisasi sebanyak 37,1%. Namun sayang sekali, 25,7% responden mengaku tidak pernah membaca term of service. Dan lanjut, di sini ada perilaku keseharian juga. Jadi berdasarkan pertanyaan terbuka sebelumnya, ini, menurut kamu perilaku seperti apa yang menyebabkan data pribadi seorang muda diretas? Mahasiswa memberi beberapa masukan seperti lemahnya pengolahan kata sandi, kurangnya kewaspadaan, ketidaktahuan terhadap keamanan aplikasi, dan juga perilaku oversharing merupakan salah satu hal yang menyebabkan kebocoran data. Dan di sini kita bisa lihat ada kesenjangan antara tindakan dan pengetahuan mahasiswa. Dan ini tuh sangat krusial terhadap penelitian kita. Kini kita tahu bahwa mahasiswa belum sepenuhnya menerapkan apa yang mereka pahami. Dan di sini kami juga ingin menanyakan mengenai sumber informasi. Sebagian mahasiswa menjawab bahwa privasi data, keamanan, dan sebagainya, itu mereka banyak mengaksesnya melalui sumber yang bersifat informal, seperti media sosial, di mana di sini tercatat 91,4% responden. Dan di sini juga ada sumber informasi mengenai apakah institusi sudah cukup memberikan edukasi. Dan sebagian besar atau cenderung mayoritas itu menjawab tidak. Dan 9,4,3% juga menjawab cenderung setuju. Ini setuju kuning dan setuju sangat hijau. Lanjut, juga terdapat asesmen pribadi. Jadi sebagian besar jawaban mahasiswa adalah terkait kata sandi dan berhati-hati ketika melakukan aktivitas. Selain itu, banyak mahasiswa yang menekankan sikap waspada dalam berinternet. Mereka sudah sangat paham dengan apa atau konsep teori mengenai keamanan data itu sendiri. Jadi, praktik yang dapat dilakukan mahasiswa sebenarnya banyak, namun mereka belum sepenuhnya memanfaatkan hal tersebut. Ini juga sudah saya citasi sebelumnya di landasan teori. Kemudian ke kesimpulan dan saran. Jadi, 85,7% responden sudah memiliki pemahaman, namun mahasiswa belum menggunakan pengetahuan tersebut secara pragmatis dan proaktif dalam menjaga keamanan data mereka. Peran institusi dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait keamanan data pun juga masih belum maksimal, sehingga ada saran untuk memberi edukasi lebih lanjut. Terakhir, saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan memberikan edukasi terkait keamanan data kepada sebagian responden penelitian supaya dapat berperan sebagai variabel kontrol. Sekian dari saya, terima kasih banyak.
Selamat bersenang-senang dan semoga bisa bermanfaat.